di dalam Islam sendiri sebenarnya tempat-tempat yang itu waliullah ya atau ulama besar, kiai yang itu memang diyakini memiliki maunah ataupun karomah, maka kita berziarah ke sana untuk tabarukan ataupun wasilah tadi. Nah, kalau ini baik, tapi bagaimana dengan tempat-tempat yang dalam tanda kutip disalahgunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Aswajanesia TV, memberitakan atau mewartakan dengan ramah gitu ya. Jadi bukan dengan marah-marah. Ini kita dengan slow, santai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negara kita gitu. Nah, sahabat Aswajanesia, masih bersama kami di sini. Narasumber masih beliau, Bapak Hamidullah Ibda, dan di sini saya selaku moderator Wahyu Edi Widayat. Nah, kemarin kita telah membahas masalah pesugihan itu apa. Nah, bagi sahabat Aswajanesia yang belum paham terkait dengan dunia pesugihan, nanti silahkan cari link di atas ini ya. Itu buka dulu, pahami dulu seperti apa. Nah, kali ini pembahasan kita di Bincang Aswajanesia ini adalah tempat-tempat yang populer terkait dengan dunia pesugihan itu. Karena apa sih, orang Jawa itu masih percaya, sebagian orang masih percaya dengan dunia pesugihan. Tempat-tempat keramat pun masih menjadi alternatif mereka untuk mencari pundi-pundi ekonomi ya, pundi-pundi ekonomi agar lancar dan dengan instan. Oke, kita akan bahas dengan beliau, Bapak Hamidullah Ibda, selaku penulis buku Peradaban Makam. Tentunya masalah tempat-tempat ini udah nggak asing lagi Pak bagi orang-orang Jawa, apalagi orang-orang yang terdahulu gitu. Contohnya Gunung Kemukus yang memang sering banget dibicarakan oleh mereka yang ya terutama bagi kalangan pembahas masalah pesugihan. Itu pasti muncul terus. Nah, kira-kira Pak, apakah ada tempat-tempat yang lain yang di situ bisa digunakan untuk pesugihan atau apapun gitu? Sebelum ke tempat, kita akan membahas dulu bagaimana kinerja ataupun cara kerja pesugihan itu sih sebenarnya. Oke, kalau di dalam Islam sendiri kan sebenarnya kalau kita dekat dengan Tuhan Allah, itu kan rezeki kita insya Allah lancar ya. Nah, tetapi karena kita mungkin orang buruk, orang kotor, sehingga kita perlu mendekat dengan para kekasih Allah, ya, waliullah lah terutama. Baik, itu nanti tidak hanya wali, terutama Nabi. Kita dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah itu ada wasilah ya, atau tabarukan. Ketika kita ingin punya hajat karena kita tidak dekat dengan Allah, maka solusinya ya kita harus mendekat dengan kekasih Allah, sehingga nanti itu menjadi wasilah, bukan goya, itu hanya wasilah. Nah, wasilah ini tentu dilakukan melalui orang-orang yang sudah meninggal untuk sampai kepada Allah. Contohnya kita berziarah ke makam Wali Songo. Itu tujuannya bukan meminta pada orang mati, justru itu hanya wasilah. Ini atawasalubika ila rabbika fi qodoi hajat. Hajat kita itu apa? Disampaikan kepada wali tersebut untuk disampaikan pada Allah, bukan kita meminta kepada orang mati. Jadi di dalam Islam sendiri sebenarnya tempat-tempat yang itu waliullah ya atau ulama besar, kiai yang itu memang diyakini memiliki maunah ataupun karomah, maka kita berziarah ke sana untuk tabarukan ataupun wasilah tadi. Nah, kalau ini baik, tapi bagaimana dengan tempat-tempat yang dalam tanda kutip disalahgunakan? Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan, Gunung Kemukus ya. Gunung Kemukus itu juga menjadi salah satu tempat, khususnya di Jawa. Di Jawa ini, di Indonesia bahkan memang menjadi salah satu destinasi pesugihan atau tujuan pesugihan yang memang sangat terkenal ya. Kemudian yang kedua Gunung Kawi sebenarnya. Gunung Kawi ini juga Jawa Timur kalau ini ya menjadi tujuan itu. Kemudian yang ketiga, ini bukan tempat ya, karena tempatnya nggak jelas. Bisa jadi ini sebuah sosok. Bisa nanti Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan sebagainya. 4 ini ya. Kemudian yang kelima, ini kalau di daerah agak Jawa Timur itu ada namanya Dadongawo. Dadongawo ini tempatnya di Kecamatan Jatirogo Tuban.
Nah, ini di tengah hutan. Kalau kita ke sana, konon ini peninggalannya muridnya para wali, dan di sana itu ada sebuah situs ini sebenarnya, dan di belakangnya itu ada pohon yang di tengahnya di bawah itu ada batu. Nah, ini ternyata bukan dibuat wisata ataupun cagar budaya, tapi justru dijadikan ritual pesugihan. Jadi ini juga menarik di Jatirogo. Kemudian yang ketujuh masih di Jatirogo, yaitu di Desa Besowo. Di Desa Besowo ini terkenal dengan Desa Gendruwo. Anda tinggal klik aja di Google Desa Besowo Gendruwo, itu pasti muncul. Atau Desa Besowo Jatirogo Tuban Gendruwo itu akan muncul. Nah, saya dulu karena pernah ke sana ketika ngajar di Tuban dulu, di dekatnya Jatirogo ya. Konon Gendruwo ini dijual dan diberi mahar, dan ini dijadikan tempat untuk meminta atau membeli gendruwo, dan gendruwo ini nanti kita jadikan alat untuk menjaga sawah kita, toko kita, rumah kita, tambak kita, karena masyarakat di sekitar sana memang petani, sehingga ini dimanfaatkan untuk memperlancar rezeki ataupun usaha dari orang yang membeli tersebut. Jadi ini juga menjadi destinasi yang mungkin jarang terkenal, tapi Anda bisa membuktikannya ke sana. Ini yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan, di daerah Kabupaten Blora itu ada makam Janjang, atau biasanya disebut makam Sejanjang. Ini juga kalau Anda mau arah ke Cepu kiri jalan itu ada makam Janjang, yang ini konon juga dijadikan tempat pesugihan. Nah, ini yang ketujuh ya. Yang kedelapan, di daerah Jepara ataupun di Demak, karena ini juga menjadi kontroversi makamnya, yaitu makamnya Syekh Lemah Bang ataupun Syekh Siti Jenar. Meskipun dalam konteks ini dia lakunya tasawuf, tapi sebenarnya bagi orang Pantura, terutama Pantura bagian timur, itu juga sering mencari makam-makam dari Syekh Siti Jenar ini untuk dijadikan ritual, melakukan ritual yang untuk memperlancar rezeki. Nah, di daerah lain tentu banyak ya, yang ini tentunya berkaitan dengan lokalitas ataupun tempat-tempat yang memang dijadikan para orang-orang yang tidak mau bekerja, yang ingin cepat kaya instan menjadikan tempat-tempat itu sebagai ritual untuk melakukan laku klenik atau laku mistisisme dalam rangka memperlancar rezeki. Nah, saya garis bawahi sebenarnya kalau di kamus yang saya tahu, kamus klenik yang saya tahu ada kamus klenik, makam-makam ataupun kuburan ataupun tempat-tempat yang dalam tanda kutip mistis sakral, baik itu situs ataupun berupa kuburan, itu sebenarnya tidak semuanya bisa dijadikan tempat untuk menggelar ritual agar rezeki kita lancar. Karena kalau di Pati misalnya, itu ada password tertentu yang harus diketahui. Misalnya kalau kita ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen, kalau kita bukan santri yang suci, orang biasa banget, itu kalau kita berdoa berziarah ke situ tiap hari Kamis malam Jumat, belum tentu wasilah kita itu terkabul. Konon seperti itu. Tapi kalau Anda yang masyarakat biasa bukan santri kok ingin cepat terkabul wasilahnya, datanglah ke misalnya ke Saridin atau Syekh Jangkung. Jadi tempat-tempat ini memang menjadi salah satu destinasi mistis yang memang tidak semuanya dijadikan untuk laku pesugihan, tapi laku-laku tertentu. Misalnya ada di daerah Tayu agak ke sana ya, di daerah Gunung Wungkal Cerwak itu ada namanya di Tayu ini makamnya Mbah Dunia. Mbah Dunia ini wali perempuan yang konon katanya kalau kita ke sana itu agar cepat jodoh misalnya. Jadi memang seperti itu, banyak sekali password ataupun spesifikasi para wali yang sesuai dengan bahasanya apa ya, kepakaran dalam dunia akademik ya. Kalau di daerah Temanggung, Magelang, Jogja itu kalau pengen misalnya mendirikan pondok, membangun rumah, membangun pesantren, membangun sekolah kampus, itu konon ke Mbah Dalhar Watusongo misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali tentunya makam-makam ataupun destinasi mistis ini yang tidak hanya berangkat dari dia itu seorang wali Islam ataupun ulama besar yang Islam, tetapi juga situs-situs yang memang angker ya. Dan itu
saya kira jangan disalahgunakan, karena sekali lagi pesugihan ini bukan cara terbaik dalam mencari rezeki. Ya mencari rezeki itu ya kerja gitu loh. Kerja keras. Dan sebenarnya saya tambahkan tadi agak kelupaan ya, ada lagi fenomena tidak ke makam tapi menggandakan uang. Ini juga ini yang dulu pernah viral ini, Pak. Pernah viral itu ya. Dan yang lain tentunya adalah ngepet itu tadi yang belum tersampaikan. Artinya ngepet ini juga bagian dari bentuk dari pesugihan yang saya kira konon matinya itu kan nanti mayatnya kan tidak sampai ke Allah tapi jadi gedablukan gedang ataupun pohon pisang, konon seperti itu. Jadi saya kira ini tempat-tempat yang hanya perlu diketahui saja, tidak perlu dicoba. Ya jelas kalau Anda ingin lancar rezekinya ya bekerja. Yang kedua berdoa dan bertawasul kepada wali Allah, baik datang ke makom ataupun makbarohnya dengan cara wasilah ya, bukan meminta-minta, apalagi menggelar ritual yang itu tidak sesuai kaidah ataupun tradisi Islam. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya ya, sahabat Asosiasi Indonesia. Tadi sudah disebutkan beberapa tempat yang sangat populer bagi mereka yang suka dengan destinasi dalam tanda kutip pesugihan gitu ya. Mulai dari ujung timur sampai dengan di pertengahan. Karena tadi juga untuk masalah barat-barat sana tidak disinggung. Ya, sebenarnya tidak hanya soal pesugihan. Kan kalau kita ukuran hidup kan ada harta, tahta dan wanita atau kuota ya. Ini soal tahta. Ini soal tahta misalnya. Ketika kita mau nyalon bupati Magelang misalnya. Saya yakin setiap calon wakil bupati atau calon bupati itu datang berziarah ke makam-makam raja ataupun makam-makam bupati terdahulu. Ini juga menjadi salah satu hal yang memang menarik, tidak hanya pesugihan ya dalam kata kutip, tapi juga laku politik yang memang itu tidak lepas akan dunia mistis. Begitu pula presiden, ketika kita mau nyalon presiden, saya yakin capres-cawapres itu diam-diam ziarah ke makomnya Soekarno, Soeharto dan sebagainya. Tentu itu nggak mungkin tidak. Begitu pula yang lain. Nah sahabat Asosiasi Indonesia, tentunya ketika kita pengen lancar rezekinya ya kita ikuti tuntunan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Maksudnya adalah ketika kita beragama Islam ya kita sesuaikan dengan Quran, hadis dan juga ya ijma qiyas, referensi-referensi yang lain di kitab fikih, di kitab tasawuf dan yang lainnya. Tentunya itu ada bagaimana kita agar rezekinya dilancarkan. Salah satu contoh ketika dulu saya masih mengaji itu kita disuruh setiap pagi itu membaca Waqiah, Al-Mulk. Itu kan untuk memperlancar rezeki kita. Nah, jangan sampai ketika kita percaya dengan adanya Tuhan, justru malah kita menuhankan hal-hal yang lain. Tadi juga sudah disampaikan ketika kita mau lancar rezekinya ya bekerja, berdoa, kemudian berwasilah kepada kekasih Allah atau para waliullah gitu ya. Nah, seperti itu sahabat Asosiasi Indonesia, pembahasan kita kali ini terkait dengan destinasi pesugihan. Tapi jangan sampai saya menghimbau kepada sahabat semua ketika pengen kaya ya kita ikuti dengan jalur yang sesuai, dengan jalur yang realistis. Gitu aja dari kami pembahasan kita kali ini. Salam Asosiasi Indonesia, salam literasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.